kita akan membahas soal dan pembahasan materi pedagogik fisika. Indikator menerapkan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Seorang siswa akan menentukan pengaruh besarnya sudut simpangan terhadap periode ayunan suatu bandul matematis melalui kerja laboratorium. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh siswa tersebut adalah A. Memastikan statif terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah bergerak jika bandul disimpangkan. B. Menentukan hubungan sudut simpangan dan massa bandul menggunakan persamaan menurut rumus ayunan matematis. C. Menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan periode ayunan berdasarkan variasi panjang tali. D. Menggunakan tali ayunan matematis dari berbagai jenis bahan. E. Membuat simpangan ayunan mulai sudut kecil ke sudut paling besar dan menentukan periode ayunannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Karena di sini sudah sesuai membuat simpangan ayunan mulai sudut kecil ke sudut paling besar dan menentukan periode ayunannya. Ini sudah sesuai dengan pengaruh besarnya sudut simpangan. Ini bisa kita ambil dari mulai sudut kecil ke sudut paling besar, itu adalah sudut simpangan terhadap periode ayunan. Nah, di sini juga sudah ada kalimatnya, sudah ada kata-katanya, dan menentukan periode ayunannya. Jadi kita harus mencari kata yang paling cocok antara jawaban dan soalnya. Kita bisa cek pada jawaban yang lain. Di sini memastikan statif terbuat dari bahan yang kuat. Nah, tidak ada kata-kata yang dimaksud jawaban pada soal. Menentukan hubungan sudut simpangan dan massa bandul menggunakan persamaan menurut rumus ayunan matematis. Nah, di sini tidak dijelaskan mengenai massa bandul. Di sini hanya minta besarnya sudut simpangan. Jadi sudah jelas salah, apalagi ini juga menurut rumus ayunan matematis. Nah, tentu ini salah karena di sini minta praktikum, di sini minta dari rumus. Itu sudah dua hal yang sangat berbeda. Menggunakan persamaan kuadrat. Nah, ini juga sudah sangat berbeda. Di sini mintanya praktikum, di sini mintanya menggunakan persamaan. Yang D juga gitu, tali ayunan dari berbagai jenis bahan. Di soal sama sekali tidak menyinggung masalah jenis bahan. Gitu. Jadi kita bisa analisis satu-satu mana yang kira-kira paling cocok dengan kalimat soal. Indikator mengembangkan potensi peserta didik dalam pembelajaran fisika. Seorang guru fisika akan mengembangkan kreativitas para siswanya dalam pembelajaran kelistrikan melalui pembuatan saklar listrik otomatis. Jadi membuat saklar listrik otomatis. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat dilakukan guru adalah meminta siswa bekerja dalam berkelompok-kelompok kecil untuk A. Membuat saklar listrik otomatis sesuai dengan contoh yang diberikan guru. B. Merancang atau mendesain, membuat dan mempresentasikan proyek saklar otomatis. C. Mendemonstrasikan contoh saklar otomatis yang telah disediakan. D. Membuat saklar otomatis sesuai langkah-langkah yang telah diberikan guru. E. Mempelajari cara kerja saklar otomatis dan mendesainnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Merancang atau mendesain, membuat dan mempresentasikan proyek saklar otomatis. Di sini jelas kerjanya dalam kelompok dan membuat apa? Saklar listrik otomatis. Bekerja dalam kelompok untuk membuat saklar listrik otomatis. Maka
jelas pembelajaran yang paling sesuai dengan soal adalah yang B. Di sini merancang dan membuat. Nah, karena dalam kelompok nanti mesti ada presentasi. Nah, begitu. Indikator mengidentifikasi bekal awal peserta didik dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran materi gelombang elektromagnetik, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru yang menggunakan pendekatan konstruktivistik. Nah, berarti ini membentuk konsep. Konstruk, membangun konsep. Apakah A. menayangkan teknologi bedah laser dalam bidang kesehatan, B. menjelaskan sifat dualisme gelombang cahaya, C. menanyakan kepada siswa apakah yang dimaksud gelombang elektromagnetik, D. mendemonstrasikan gerak menggunakan animasi visual, E. menjelaskan latar belakang sejarah penemuan teori dualisme gelombang. Nah, yang paling benar adalah tentu yang C. menanyakan kepada siswa apakah yang dimaksud gelombang elektromagnetik. Kenapa C ini sesuai dengan pendekatan konstruktivistik? Karena satu, dengan menanyakan kepada siswa apa yang dimaksud gelombang elektromagnetik, kita tahu seberapa dulu pemahaman siswa itu. Ketika pemahamannya masih rendah, kira-kira teknik apa yang harus kita berikan untuk membangun konsep mereka. Namun ketika konsep mereka sudah tinggi, maka apa yang harus kita berikan? Tentu mungkin pengayaan atau hal-hal yang sudah lebih dari yang harus mereka kuasai. Nah, begitu. Jadi untuk menggunakan pendekatan konstruktivistik, kita perlu menanya dulu kepada siswa bagaimana konsep mereka yang sekarang mereka punya. Dari situ kita bisa membangun konsep mereka sesuai dengan pemahaman awal mereka. Jadi begitu. Indikator mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam belajar fisika. Jadi kalau soal UP itu panjang-panjang seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan kaget. Waktu saya UP 120 soal dikerjakan dalam waktu 180 menit. Jadi satu soal harus selesai 1,5 menit atau 90 detik. Dalam pembelajaran optik, seorang siswa terlihat antusias dan aktif dalam bertanya tentang bagaimana menentukan panjang fokus lensa dan cermin jenis tertentu. Tetapi hasil pekerjaan siswa dalam soal uraian tentang menentukan sinar-sinar istimewa pada lensa dan cermin hanya berisi coretan. Nah, ternyata di situ kerjaannya hanya berisi coretan. Padahal dalam soal pilihan ganda, ini maksudnya pilihan ganda ya, hasilnya cukup baik. Berikut ini kemungkinan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Ini kita harus mencari namanya profil kesulitan belajar. Oke, kesulitan belajar yang dialami oleh diri siswa. 1. Kurang terampil dalam matematika. 2. Tidak menguasai teknik menggambar vektor. 3. Materi optik tidak menarik. 4. Kurang dapat mengidentifikasi masalah. 5. Pembelajaran oleh guru tidak menantang. Pernyataan yang secara logis mungkin mendeskripsikan kesulitan belajar siswa adalah, nah, kita cek begini. Kira-kira kurang terampil dalam matematika ini yang salah, maksudnya yang kesulitan siswanya atau faktor yang luarnya? Siswanya. Ini siswanya yang kurang terampil. Tidak menguasai teknik menggambar vektor. Ini internal siswa atau eksternal kira-kira? Tentu internal ya. Materi optik tidak menarik. Berarti ini faktor eksternal di luar kuasa siswa. 4. Kurang dapat mengidentifikasi masalah. Berarti ini adalah masalah
masalah siswa, bukan masalah eksternal siswa, bukan masalah guru, bukan masalah buku. 5. Pembelajaran oleh guru tidak menantang. Nah, berarti ini yang masalah adalah guru, bukan internal dari siswa. Berarti yang masuk dari internal siswa adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah D. Kita next. Indikator menerapkan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran fisika. Berdasarkan penerapan teori belajar bermakna dalam pembelajaran fisika, manakah yang menunjukkan bahwa telah terjadi proses belajar pada peserta didik menurut teori belajar tersebut? Nah, kita harus mencari mana pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Budi membaca dengan tekun petunjuk praktikum rangkaian listrik. Apakah ini bermakna? Membaca petunjuk praktikum. B. Budi setelah membaca petunjuk praktikum rangkaian listrik menjadi hafal jenis-jenis rangkaian listrik. Jadi setelah membaca, Budi tahu, oh yang ini seri, yang ini paralel, yang ini campuran. Jadi Budi itu hafal. C. Budi setelah mempelajari rangkaian listrik, jadi setelah mempelajari berarti praktikum, setelah mengenal alat, menjadi mengerti cara kerja rangkaian listrik. Apakah ini bermakna, lebih bermakna dari A dan B? Kita cek yang D. Budi setelah membaca buku pelajaran fisika menjadi hafal nama-nama rangkaian listrik. Nah, yang B itu membaca petunjuk praktikum, yang D adalah membaca buku pelajaran fisika. Nah, hasilnya apa? Sama-sama hafal. E. Budi membaca contoh penyelesaian soal fisika materi rangkaian listrik. Jadi Budi membaca contoh soal, belum mengerjakan ini. Jawabannya adalah yang C. Budi setelah mempelajari rangkaian listrik menjadi mengerti cara kerja rangkaian listrik. Kenapa yang C? Karena yang C adalah pembelajaran yang paling bermakna di antara pembelajaran yang lain. Karena di opsi C, Budi mempelajari rangkaian listriknya secara real tentunya, sehingga dia mengerti cara kerja rangkaian listrik. Dia bisa menceritakan bagaimana proses jalannya arus, bagaimana cara menyalakan lampu, berapa voltase, berapa kuat arusnya, dari langsung praktik rangkaian listrik. Ini adalah yang paling bermakna di antara yang lainnya. Indikator menentukan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam pembelajaran fisika. Apabila pembelajaran yang dilakukan adalah I atau 1. Mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana cara agar air es tetap dingin. 2. Merumuskan permasalahan dan hipotesis. 3. Melakukan kegiatan kerja kelompok untuk menguji hipotesis. 4. Menyimpulkan tentang cara menyimpan air es agar tetap dingin. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pembelajaran fisika tersebut menggunakan pendekatan identifikasi, merumuskan masalah, kerja kelompok, menyimpulkan. A. Konseptual. B. Sejarah. C. Sains lingkungan, teknologi masyarakat. D. Keterampilan proses. E. Pemecahan masalah. Ya, jawabannya adalah yang E. Karena di sini sudah sangat jelas ada namanya permasalahan. Ya, ada permasalahan yang harus dikupas dan diselesaikan. Maka pendekatan yang dimaksud ini adalah pendekatan pemecahan masalah. Kalau biasanya tidak ada pemecahan masalah, ini tidak ada permasalahan,
tapi hanya sekedar observasi praktikum, mungkin itu lebih pas di keterampilan proses. Indikator: memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi fisika. Seorang guru fisika akan mengajarkan cara-cara pengukuran menggunakan multimeter. Hendaknya lebih tepat menggunakan salah satu model pembelajaran dengan tindakan guru paling tepat, yaitu kita cek kata pentingnya di sini ada menggunakan multimeter, cara-cara penggunaan multimeter. Yang A, menugaskan suatu proyek pembuatan miniatur multimeter. B, memodelkan dan memberi kesempatan peserta didik berlatih menggunakan multimeter. C, mendemonstrasikan pengukuran menggunakan multimeter. D, meminta siswa menggambarkan bagian-bagian multimeter. E, project based learning. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena yang B ini siswa akan mengerti karena guru memodelkan bagaimana cara menggunakan multimeter. Setelah mengerti, gurunya praktik menggunakan multimeter, siswanya praktik juga dengan menggunakan multimeter. Ini sesuai dengan kalimat yang ada di atas, mengajarkan cara-cara pengukuran menggunakan multimeter. Jadi gurunya memodelkan atau praktikum duluan, siswa nanti memperhatikan, kemudian siswa praktek sesuai dengan petunjuk guru. Ini adalah teknik yang paling pas dalam mengajarkan cara-cara menggunakan multimeter. Indikator: merumuskan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalimatnya agak panjang ya. Guru fisika meminta peserta didik dengan memberikan penugasan untuk meletakkan magnet batang dengan jarak mula-mula 12 dari sebuah kompas, lalu dipindahkan 10 cm, 8 cm, 6 cm, dan 4 cm dari kompas. Jadi ini manipulasi magnet, jarak magnet batang terhadap sebuah kompas, awalnya jauh menjadi dekat. Peserta didik diminta mencatat pergeseran kedudukan jarum kompas dari sebelum magnet batang didekatkan sampai sesudah magnet batang didekatkan dengan berbagai jarak. Ini hasilnya adalah variabel responnya adalah pergeseran kedudukan jarum kompas. Nah, ini variabel manipulasi responnya, ini pergeseran kedudukan jarum kompas. Kegiatan yang dilakukan guru fisika tersebut diarahkan pada upaya pemberian pengalaman belajar khususnya keterampilan. Apakah A, mengkomunikasikan, B, menginferensi, C, memprediksi, D, mengobservasi, E, mengenal hubungan ruang waktu. Ya, jawabannya adalah tentu yang B ya. Di situ sudah ada praktikum, kemudian mencatat pergeseran kedudukan jarum sebelum magnet batang didekatkan sampai sesudah magnet batang didekatkan dengan berbagai jarak. Nah, itu siswa sudah harus menginferensi atau menganalisa hasil dari praktikum tadi. Gampang, sangat gampang, asalkan kita teliti sekali dalam membaca soalnya. Indikator: mengidentifikasi materi esensial yang sesuai kompetensi dasar yang dirumuskan. Seorang guru fisika menggunakan bantuan alat peraga yang bertujuan menjelaskan suatu proses fenomena fisika yang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diamati dengan penglihatan biasa. Materi ajar yang diberikan guru tersebut kemungkinan topik yang berkaitan dengan ini, harus ada bantuan alat peraga, ada fenomena yang tidak dapat dilihat dengan penglihatan biasa, perlu alat. Kira-kira fenomena apa yang perlu alat? Apakah A, pembelokan cahaya? Apakah ini perlu alat untuk mengamati? B, gejala perlambatan panas. C, gejala reaksi fusi. D, gejala perubahan energi. E, gejala timbulnya pelangi. Ya, tentu yang paling sulit diamati adalah gejala reaksi fusi.
Kalau gejala pembelokan cahaya, ya kita bisa nembakin laser ke cermin. Tentu kan kita tahu beloknya kemana. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Apalagi timbulnya pelangi, ini bisa kita lihat langsung dengan kasat mata. Yang paling butuh alat adalah gejala reaksi fusi. Indikator menyusun sekuens materi pembelajaran sesuai struktur materi dan karakteristik peserta didik. Ditinjau dari pendekatan saintifik, maka tindakan guru berikut yang merupakan tahapan menanya adalah: apakah A, guru menunjukkan gambar dan memberikan pertanyaan, dilanjutkan menugaskannya membaca diktat tentang pembiasan cahaya. B, guru meminta peserta didik menyatakan pendapatnya tentang jalannya sinar-sinar istimewa pada peristiwa pembiasan. C, guru memanggil salah satu peserta didik ke depan kelas dan bercerita contoh-contoh peristiwa pembiasan cahaya. D, guru membagi peserta didik ke kelompok-kelompok kecil dan menugaskan untuk mengidentifikasi jenis-jenis lensa. E, guru meminta peserta didik melaporkan hasil diskusi kelompok tentang peristiwa pembiasan cahaya. Coba kita cari mana yang ada kata-kata menanya di situ. Ya, tentu jawabannya yang A. Di situ sudah jelas sekali ada kata memberikan pertanyaan. Berarti ini adalah tahapan menanya. Gitu aja, jadi kita cek lagi, kita teliti sehingga jawaban cocok dengan yang diminta pada pertanyaan. Indikator menentukan indikator dan instrumen penilaian kegiatan pembelajaran. Berikut ini kompetensi dasar KI 4 4.10 menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Oke, ini kata-katanya yang penting ada menyajikan hasil pengujian. Jadi kita harus mikirnya itu bukan dia waktu praktikum, tapi setelah praktikum dia sudah memberikan hasil sajiannya, entah poster, entah laporan, entah apa, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar cek mana yang nanti benar-benar menyajikan hasil pengujian. Atau apakah A, merancang model gerak roket air sederhana yang diluncurkan menggunakan gaya pendorong. B, menyusun laporan praktikum gerak roket air buatan dan menganalisis faktor-faktor yang memicu kecepatan geraknya. C, mempresentasikan gerak roket air sederhana, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya serta langkah-langkah pembuatannya. D, mendiskusikan gerak roket air sederhana dan faktor-faktor yang mendukung kecepatan dorongnya. E, membuat poster mengenai gerak roket air sederhana, dilengkapi nama-nama bagian roket air sederhana tersebut. Oke, jawabannya adalah yang E. Ini sudah jadi hasilnya, yaitu poster. Oke, sesuai dengan ini, minta hasil sajiannya. Gitu. Jadi yang kita pikirkan adalah KD tersebut, kata-kata dalam KD tersebut, serta mana yang cocok dengan pilihan jawabannya. Bukan yang paling panjang atau yang kalimatnya paling bagus, tapi yang paling cocok dengan kalimat pada KD serta ada hubungan dengan kalimat pada pilihan jawaban. Selanjutnya, indikator menerapkan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran dalam perancang kegiatan di laboratorium. Untuk mencapai KD, melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Seorang guru harus merancang pembelajaran yang tepat. Perancangan pembelajaran yang paling cocok bagi guru fisika untuk KD tersebut adalah, oke, di sini sudah jelas ada melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Kata-kata dalam KD harus kita bisa cerna baik-baik. A, mengamati video, berdiskusi, presentasi, menarik kesimpulan, dan mengerjakan
soal latihan. B. Mengamati demonstrasi, melakukan percobaan, presentasi, menggunakan simulasi, menguatkan materi, menarik kesimpulan, dan latihan soal. C. Mengamati video, menggunakan animasi simulasi, mengerjakan LKS, menarik kesimpulan, dan latihan soal. D. Mengamati demonstrasi, menjelaskan materi, presentasi, latihan soal, dan evaluasi. E. Melakukan praktikum, presentasi, dan mengerjakan soal dalam LKS. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengamati demonstrasi, melakukan percobaan, ini sesuai dengan yang ini, presentasi sesuai dengan yang ini, menggunakan simulasi. Nah, ini untuk masalah makna fisis nanti, menguatkan materi, menarik kesimpulan, dan latihan soal. Mana cakupan yang ada dalam pilihan jawaban yang bisa masuk semua pada KD. Di sini ada pemanfaatannya. Nah, bisa dimanfaatkan dalam penggunaan simulasi. Makna fisis bisa kita kuatkan dalam penguatan materi. Nah, jadi begitu ya. Kita harus benar-benar menelaah dan meneliti mana kalimat dalam KD yang bisa masuk semua pada pilihan jawaban. Selanjutnya, indikator memilih media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran fisika secara utuh. Dalam mengajarkan proses terjadinya kilat dan petir, guru cenderung memilih media video CD sebagai sarana pembahasannya. Hal ini dilakukan guru karena A. Gambar video CD dapat diatur, diperlambat, dihentikan, diulang. Video CD bisa diputar di mana saja, kota, desa, atau pedalaman. Video CD lebih praktis karena tidak memerlukan tempat yang luas. Gambar video CD, ini yang D, lebih indah bila dibandingkan dengan media lain. E. Video CD lebih memanfaatkan teknologi IT. Oke, jawaban yang paling tepat adalah tentu yang A. Dapat diperlambat, dihentikan, atau diulang. Misalkan siswa butuh penjelasan pada menit ke-5, padahal sudah menit ke-10, bisa kita ulangi. Kalau proses petirnya itu terlalu cepat, bisa kita perlambat. Kalau memang ada kalimat-kalimat penting di situ, video CD bisa kita stop atau kita hentikan sehingga siswa bisa mencatat atau guru bisa memberikan penguatan. Jadi jawaban A adalah yang paling cocok mengenai alasan guru tersebut memilih media video CD. Indikator memilih teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik materi dalam pembelajaran fisika. Agar para peserta didik mencapai KD, menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat memanfaatkan produk teknologi informasi dan komputer berikut ini. 1. Radio, 2. Televisi, 3. Internet, 4. Kamera video, 5. Facebook, blog. Produk teknologi informasi di atas yang dapat dimanfaatkan guru daerah perkotaan yaitu daerah perkotaan berarti gambarannya adalah lengkap ya. Teknologi sudah maju, semuanya sudah tersedia. Maka tentu pilihan yang paling tepat adalah tentu yang D, 2, 3, 4, dan 5. Kita tidak perlu lagi media seperti radio yang hanya suara aja. Kita bisa memanfaatkan media-media yang berisi audio dan visual. Begitu. Jadi untuk radio yang hanya audio aja itu kurang pas. Kalau televisi menarik kan? Televisi ini nggak harus televisi tayangan ya, bisa kita isi dengan media PowerPoint. Di situ kita ada TV layar lebar, bisa kita bikin semacam
media yang bisa disentuh touchscreen itu kan bisa internet. Tentu di perkotaan ada internet, kita bisa gunakan berbagai macam media pembelajaran seperti Quizzes, Google Classroom, dan banyak banget, Word Wall, kamera video. Nah ini tentu bisa, misalkan nanti Anda mengajar, nanti siswa bisa merekam Anda nanti di rumah. Kalau lupa bisa lihat rekaman Anda ngajar lagi, itu Facebook, blog juga begitu. Tentu mudah sekali diakses untuk siswa atau guru di perkotaan. Jadi yang paling tepat 2, 3, 4, dan 5. Baik, indikator selanjutnya adalah menerapkan strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun secara lisan, tulisan, atau bentuk lain. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Apa yang dapat kamu sarankan pada sistem pemasangan jaringan listrik untuk perumahan? Oh, kalau seperti ini kita cek dulu mengenai apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah pertanyaan yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan proses mengamati. Oke, jadi kita harus cari yang mana yang termasuk mengamati. Oke, kita cek tadi nomor 1, apa yang kamu dapat sarankan pada sistem pemasangan jaringan listrik untuk perumahan? Apakah ini bisa diamati jaringan listrik untuk perumahan? Apalagi ini siswa ya. Oke, atau yang kedua, apakah benda-benda yang kalian amati ini kembali ke bentuk semula apabila pengaruh gaya yang dikenakan pada mereka ditiadakan? Jadi ini misalkan ada sebuah plastisin, pertama dikasih gaya. Oh, tentu kan penyok ya, penyok dikit lah. Kemudian kita biarkan, kemudian nggak dikasih gaya. Apakah itu bisa diamati kira-kira? Kalau ditiadakan gayanya, plastisinnya kita biarkan. Apakah perbedaannya itu antara ada gaya dengan nggak ada gaya bisa kita amati? Yang satu dikasih dipencet gitu ya, kita kasih gaya dipencet, yang satu kita biarin. Nah, apakah itu perbedaannya bisa diamati? Yang ketiga, ketika terjadi perubahan wujud es ke air, oke, apakah termometer menunjukkan perubahan suhu? Oke, apabila pertama termometer kita celupkan pada es, suhunya berapa? Kemudian ketika lama-lama menjadi air, suhunya berapa? Apakah perubahan wujud ini bisa kita amati? Perubahan suhu dan perubahan wujudnya maksud saya. Ya, silakan nanti difikirkan. Nomor 4, apakah benda-benda di sekitar kalian semuanya dapat ditarik oleh magnet? Misalkan contoh, di sini ada magnet. Kemudian di samping kalian ada, samping anak-anak di situ ada besi. Apakah tertariknya besi ke magnet bisa diamati? Atau tidak tertariknya kertas ke magnet bisa diamati? Oke. Yang nomor 5, apa yang dapat kamu usulkan pada sistem pemasangan sambungan rel kereta api untuk menghindari pemuaian di siang hari? Oke, mengusulkan ya. Mengusulkan sistem pemasangan sambungan rel. Mana yang mengamati? Ya tentu tadi sudah saya singgung beberapa hal. Tentu jawabannya yang A ya. Di sini kita ngamati, sudah ada kalimat sih sebenarnya, ini kata-kata amati ini sudah jelas. Yang satu penyok, satu enggak ya, tentu bisa kita amati dengan mata. Kemudian perubahan suhu pada termometer tentu bisa kita amati ya, ketika jadi es suhunya 0 derajat, ketika jadi air naik hingga ke suhu tertentu, misal 20 atau 30 begitu. Benda-benda di sekitar kalian semuanya dapat ditarik oleh magnet. Tentu ya, yang tertarik ya kelihatan, yang tidak tertarik juga kelihatan. Ini gampang sekali. Jawabannya adalah A, 2, 3, dan 4. Indikator memfasilitasi kegiatan pembelajaran fisika yang mengembangkan keterampilan kerja ilmiah. Dalam pembelajaran konsep efek Compton, seorang guru fisika ingin dapat mengembangkan keterampilan proses sains pada siswanya. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh guru fisika itu adalah apakah A, membuat data hipotetik, lalu mengajak siswa menganalisa data dan membuat kesimpulan. Jadi di sini mereka membuat hipotesis,
tiba-tiba dikasih data, kemudian menyimpulkan. Dikasih data, dianalisis tentunya ya, dipelajari, dianalisis. B. Mendemonstrasikan video penelitian efek Compton, kemudian mengajak siswa mengamati dan membuat laporan. Jadi ada video di situ penelitian efek Compton, ceritanya kayak gimana. Kemudian siswa membuat laporan berdasarkan video tadi. C. Melakukan praktikum maya melalui program PhET. Ini ada yang bilang PhET, ada yang bilang PhET, saya pilih PhET. Untuk mengembangkan keterampilan menganalisis data melalui grafik dan membuat kesimpulan. Nah, ini menggunakan praktikum maya, misalkan praktikum hukum Compton-nya itu ditaruh di suatu software PhET. Nah, siswa praktikum di situ. Siswa melakukan praktikum, mengubah data di situ, kemudian selanjutnya menganalisis data, bisa buat grafik, kemudian membuat kesimpulan. Intinya praktik tapi maya. Maya artinya itu tidak dilakukan secara real tapi di komputer atau di gadget. D. Mencari data tentang penelitian efek Compton yang pernah dilakukan. Jadi nyari data dulu, kemudian menganalisis data, datanya dianalisa dan melaporkan kesimpulannya. Jadi mencari penelitian atau jurnal di sini. E. Mengembangkan program simulasi dan mengajak siswa mengamati. Ini yang E ini malah ini lebih tinggi mungkin ya, ini membuat program simulasi. Bisa yang dimaksud ini simulasi komputer, simulasi praktek bermain peran begitu, dan siswanya diamati. Jadi ini tingkatannya malah lebih tinggi nih ya, mengembangkan program efek Compton, membuat program gimana praktikum efek Compton. Ya tentu jawabannya kalau keterampilan proses itu ya ada mengamati, menanya, ada praktikum di situ, mencoba, ada menganalisa, kemudian ya menyimpulkan, membuat laporan. Seperti itu kurang lebihnya apa itu keterampilan proses sains. Tentu jawaban yang paling benar ya yang C ya, sangat jelas banget. Nah di situ mereka praktik, kemudian juga menganalisis data dari praktik meskipun tidak langsung, dan juga membuat kesimpulan. Oke, saya rasa memang benar C ya, jawabannya yang paling benar. Oke, indikator menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran fisika. Pada pembelajaran materi optik, guru fisika dalam memberikan penilaian hasil belajar peserta didik selalu didasarkan pada prosedur dan kriteria beserta rubriknya yang telah dirancang sebelumnya. Wow, ini guru yang bener ini ya, guru yang bener-bener betul. Bener. Ditinjau dari prinsip penilaian tindakan guru tersebut sesuai dengan prinsipnya: A. Terbuka, B. Terpadu, C. Objektif, D. Sistematis, E. Prosedural. Kayaknya ini semua Bapak Ibu bisa ya jawab ini. Tentu yang C, karena berdasarkan rubrik, prosedurnya jelas, dia tidak memandang siswanya itu dari latar belakang apa. Kalau benar ya benar, sesuai kriteria ya sesuai, enggak ya enggak. Ini guru yang sangat-sangat profesional tentunya. Indikator merinci aspek proses dan hasil yang penting untuk dinilai dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran materi hukum Newton tentang gerak, siswa diberikan suatu kasus dan data-data besaran fisis gerak suatu benda untuk dianalisis dalam diskusi kelompok. Kemudian masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil kerjanya. Keterampilan yang terlatih dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah, di sini kita baca lagi, kita telaah lagi, ada kasus dan ada data. Kemudian kelompok presentasi dari analisa data tersebut. Yang terlatih di situ adalah mengamati. Apakah A. Mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, B. Menanya, menalar, dan mengkomunikasikan, C. Menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan,
D. Mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Jadi dicari kira-kira yang dilakukan siswa ini masuk dalam kategori mana ya? Ya, jawabannya adalah yang B. Menanya, menalar, dan mengkomunikasikan. Di sini kok ada menanya? Kenapa kok menanya di sini? Ada kasus, ada pertanyaan-pertanyaan kan di situ, kasus, studi kasus, data-data, kemudian dianalisis. Namanya dianalisis, pastilah dia menalar. Kemudian diskusi, presentasi. Nah, ini ada presentasi di sini. Karena presentasi jelas itu mengkomunikasikan. Jadi menanyanya ini dari mana? Menanyanya ini dari pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus yang sudah tersedia. Jadi kita harus menganalisis soal tersebut secara dalam. Indikator mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Ini banyak dan ini. Salah satu alat penilaian sikap. Oke, kita ngomong penilaian sikap. Dalam proses pembelajaran fisika adalah penilaian diri. Berarti siswa itu harus menilai dirinya sendiri. Kegiatan yang dilakukan adalah A. Meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. B. Oke, kita lihat yang A dulu. Jadi ini siswanya ngomong ya, ngomong kelebihan dan kekurangan dirinya. Ngomong ini bisa komunikasikan kan bisa pakai kertas, lembaran penilaian diri atau hal lain. Dan itu konteksnya di situ dalam pencapaian kompetensi dirinya. Oke, dalam pencapaian, jadi sikapnya itu terhadap bagaimana dia mencapai kompetensi yang diajarkan. Yang B. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. Kalau kalimatnya seperti ini berarti ada orang lain yang mencatat, entah itu gurunya atau BK-nya atau siapa ya. Ini mesti orang lain, bukan peserta didiknya sendiri. C. Meminta peserta didik untuk saling menilai. Oke, dari kata-kata ini aja berarti peserta didik A menilai peserta didik B, peserta didik B menilai peserta didik A, kayak gitu. Kemudian yang D. Meminta peserta didik untuk mengisi lembar penilaian tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan dirinya. Oke, jadi peserta didik dikasih lembaran mana yang sesuai dengan dirinya. Apakah ini sesuai, ini enggak gitu. E. Penilaian dengan menggunakan indera. Berarti ini orang lain lagi yang menilai, bukan peserta didiknya. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. Jadi jawaban paling benar tentu yang A. Karena apa? Karena ujung-ujungnya tujuan akhirnya adalah untuk pencapaian kompetensi. Bagaimana kompetensi siswa tersebut bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita pikir yang D itu juga benar, tapi ini ada kata-kata yang terakhir, sesuai dengan dirinya. Ini tidak ada hubungannya dengan kompetensi, karena yang kita perlukan adalah data-data diri mengenai bagaimana siswa tersebut terhadap kompetensi yang diajarkan. Jadi mirip-mirip, tapi ada yang benar, ada yang salah. Next, indikator menjelaskan prinsip-prinsip tindakan refleksi dalam pembelajaran fisika. Mulai kalimatnya agak begitu panjang. Perhatikan pernyataan guru berikut. Pada kegiatan menjelaskan efek fotolistrik, saya, ini guru maksudnya, menugaskan kepada para siswa untuk mengidentifikasi contoh-contoh fenomena dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak siswa yang kesulitan dalam mencari contoh. Contoh yang dimaksud adalah penerapan efek fotolistriknya tadi. Saya harus memancing siswa dengan penggunaannya di bidang kesehatan agar siswa dapat menemukan contoh itu. Saya senang pada akhirnya siswa dapat menemukan contoh yang saya inginkan. Memang waktunya jadi bertambah lama dan tugas mengerjakan soal jadi tinggal sedikit. Tetapi tidak apa, lain kali saya harus mempersiapkan pertanyaan penuntun yang lebih efisien.
Pernyataan refleksi mencakup komponen deskripsi, analisis, dan evaluasi. Serta ini dan tindak lanjut. Komponen analisis dan evaluasi dalam kegiatan refleksi di atas adalah: A. Guru memancing ingin tahu siswa dengan mengemukakan persoalan di bidang kesehatan. B. Akhirnya siswa menemukan contoh sebagaimana diinginkan guru. C. Dalam pembelajaran efek fotolistrik, guru memberi tugas kepada siswa. D. Ternyata banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mencari contoh efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. E. Waktu latihan soal mengenai efek fotolistrik menjadi tinggal sedikit. Mana yang komponen di sini yang termasuk analisis dan evaluasi? Tentu jawabannya yang D. Ternyata setelah dianalisis, siswa itu mengalami kesulitan dalam mencari contoh dalam efek fotolistrik, mencari contoh efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah hasil analisa dari kejadian pembelajaran, dan juga hasil evaluasinya adalah ini, siswanya kesulitan dalam mencari contoh. Oke, kayak begitu. Indikator merancang prosedur penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran fisika. Dalam penelitian tindakan kelas, guru melakukan identifikasi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, merancang kegiatan yang akan dilakukan, dan menyiapkan perangkat pengamatan dan evaluasi. Kegiatan guru tersebut dalam penelitian tindakan kelas termasuk pada tahap A. Refleksi, B. Perencanaan, D. Pelaksanaan, D. Pengamatan, E. Evaluasi. Jawabannya tentu yang B ya. Masih mengidentifikasi, merancang, kemudian menyiapkan alat evaluasi. Ini adalah dilakukan sebelum pembelajaran, berarti ini masih pada tahap perencanaan. Belum sampai pelaksanaan, belum sampai evaluasi, tapi sudah pengamatan ini. Setelah diamati siswanya begini, nilainya begini, keadaan lingkungannya begini, nah, baru dilakukan perencanaan. Nah, identifikasi yang harus dikuasai, merancang kegiatan yang sesuai dengan hasil pengamatan, dan menyiapkan perangkat pengamatan dan evaluasi yang sesuai dengan hasil pengamatan tadi.